Di awal film kita ditampilkan dengan sebuah prolog dari perjalanan Shoyan di Akademi Jianan, di mana sepertinya Shoyan terlihat berusaha membantu para tetua di sana untuk mengalihkan perhatian sosok ular api yang ingin berusaha keluar dari tempat tersebut, di mana para tetua di sana membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat sebuah dinding penghalang agar ular api itu tidak keluar dari kawasan tersebut. Shoyan, 赶紧离开这儿！ 否则那畜生冲出去，谁也拦不住。小心后面！风筝还没结成，再拖他一会儿。 老师，对不住了，这次也连累您了。猎神成了猎物。 Setelah cuplikan prolog petualangan Shoyan di Akademi Jianan sudah selesai, kita pun diceritakan dengan perjalanan Shoyan sebelumnya, di mana saat dia pergi meninggalkan Kekaisaran Jiama, sekaligus meninggalkan Yunzi dengan rasa gelisah, petualangan Shoyan pun berlanjut di season 5 kali ini. Di sisi lain, Chun'er yang mendapat berbagai macam informasi dari Ling Ying jika Shoyan berhasil keluar dengan selamat berkat bantuan dari Ratu Medusa. Tentu saja Chun'er pun begitu terkejut karena Medusa yang merupakan sosok mengerikan dengan ranah Dozong bisa mau menuruti perintah Shoyan dan melindunginya saat berada di sekte Mystic Cloud sebelumnya. Bahkan Shoyan mendapat bantuan tak terduga dari Kaisar Es Hai Bodong dan pihak keluarga Miter pula. Namun saat Chun'er mendengar jika ada sosok misterius lainnya yang sedang mengawasi Shoyan dari kejauhan, tentu saja hal itu membuat Chun'er begitu cemas karena dia harus berusaha bersabar untuk menunggu kepulangan Shoyan kembali kepadanya. Walau Ling Ying menyuruh Chun'er untuk pulang kembali ke tempatnya berasal karena misi Chun'er sudah selesai, namun Chun'er yang bersikeras untuk menunggu kepulangan Shoyan demi menemui dirinya dulu sebelum dia pergi kembali ke tempatnya berasal. Hingga akhirnya Ling Ying pun begitu terpukau dengan Shoyan yang mampu membuat Chun'er cinta mati kepadanya. Karena di tempat Chun'er berasal dia begitu populer dan banyak praktisi kuat yang jauh di atas Shoyan ingin meminang Chun'er untuk dijadikan istri mereka. Setelah Ling Ying pergi, Chun'er pun ingin kembali ke akademinya. Namun di sana Chun'er dihampiri oleh murid lainnya yang bernama Baishan. Dan tak lama kemudian datanglah guru Chun'er yang bernama Ruolin, di mana Ruolin ini adalah guru Chun'er sekaligus guru yang pernah mengizinkan Shoyan untuk cuti selama 1 tahun penuh di season 1 sebelumnya dulu. Namun pada kenyataannya Shoyan ternyata cuti lebih dari 1 tahun alias 2 tahun lamanya, yang mana Shoyan masih belum kembali juga di Akademi Jianan nih. Bahkan Ruolin begitu kerepotan untuk membujuk para tetua untuk tidak mengeluarkan Shoyan, namun Chun'er selalu berhasil membujuk para tetua lainnya agar tak mengeluarkan Shoyan dari Akademi Jianan. Di sisi lain, Baishan yang melihat Chun'er benar-benar mempedulikan Shoyan, Baishan pun seketika marah karena sepertinya Baishan menyukai Chun'er selama Shoyan tidak ada di sisi Chun'er. Di tempat lain, Shoyan yang ingin pergi menuju Akademi Jianan, terlihat Yaolo yang menyuruh Shoyan untuk tidak menggunakan teknik sayap ungunya itu. Karena di dataran domain Black, kristal ungu yang sempat Shoyan konsumsi itu merupakan sebuah item langka, dan jika Shoyan ketahuan menggunakan teknik tersebut, maka dia akan diburu sampai mati oleh orang-orang di tempat sana. Setelah Shoyan sampai di gerbang perbatasan dataran domain Black, Shoyan pun diminta membayar sebanyak 500 koin emas jika Shoyan tidak ingin dicap sebagai buronan di sana. Tentu saja Shoyan pun menuruti setiap perkataan dari penjaga gerbang di sana daripada memicu keributan. Setelah Shoyan masuk ke dalam dataran domain Black, Shoyan pun berkeliling di area tersebut dan tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sedang dirampok oleh orang-orang di sana. Namun Shoyan yang pura-pura tidak melihat mereka, para perampok itu justru malah ingin merampok Shoyan, namun keadaan justru malah berbalik, di mana Shoyan berhasil mengalahkan semua perampok itu dalam sekejap saja. Melihat Shoyan memiliki bakat yang tersembunyi, pria yang diselamatkan oleh Shoyan itu pun memperkenalkan dirinya jika dia bernama Duoma, sambil menawarkan Shoyan untuk menjadi pengawal Duoma yang ingin menghadiri sebuah pelelangan yang akan diadakan di kota Blackmark. Setelah berpikir cukup lama, tentu saja Shoyan pun menerima tawaran dari Duoma karena sepertinya di sana akan ada barang yang bagus untuk kultivasi Shoyan nantinya.
Dalam perjalanan, Duoma yang menjelaskan jika kota Black Mark yang mereka tuju berdekatan dengan Akademi Jianan. Tentu saja Xiaoyan pun langsung antusias karena dia semakin dekat dengan Chun'er saja. Namun mendengar ucapan Duoma jika di kota tersebut ada seorang praktisi hebat yang mendapat gelar alkemis sebagai kaisar obat dengan ranah Do Huang yang bernama Han Feng, tentu saja Xiaoyan pun langsung terkejut karena namanya sangat mirip sekali dengan murid Yaolo dulu yang pernah mengkhianatinya. Tak lama kemudian datanglah badai hitam yang mengharuskan mereka untuk berlindung sembari mengikat barang bawaan Duoma agar tidak terbang kemana-mana. Yang mana Xiaoyan pun tak sengaja melihat ada sosok jiwa yang berkeliaran di sana, di mana sosok jiwa tersebut sangat mirip sekali seperti Yaolao, namun jiwa yang tersesat itu berada di ranah Dowling. Namun tak lama kemudian muncullah sosok misterius lainnya yang menyerupai malaikat pencabut nyawa, di mana sosok tersebut berasal dari aula jiwa yang sedang memburu jiwa-jiwa yang sedang berkeliaran di sana. 跟老师一样的灵魂体，不过应该只有斗灵级别。别过来！你究竟是谁？ Saat sosok misterius itu ingin pergi, tak sengaja dia pun melihat Xiaoyan yang sedang bersembunyi di balik batu sana dan sempat merasakan keberadaan Yaolao yang merupakan sosok jiwa pula. Namun saat diperiksa lagi, sosok misterius itu tidak menemukan keberadaan Yaolao karena Yaolao bersembunyi di dalam cincin ruang milik Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun begitu kebingungan pula sambil ketakutan pula di sana karena kenapa orang sekuat itu tiba-tiba pergi begitu saja. Esok harinya Xiaoyan yang diberitahu oleh Yaolao jika dia sebenarnya tak bisa membantu Xiaoyan waktu itu karena dengan kekuatan Yaolao saat ini dia tak bisa mengalahkan sosok misterius itu, di mana Yaolao selama ini telah diincar oleh aula jiwa yang merupakan sosok misterius tadi. Karena semasa Yaolao merubah dirinya menjadi wujud roh demi bertahan hidup, pihak aula jiwa merasakan jika Yaolao telah bersembunyi di sebuah benda untuk menghindari pendeteksian orang-orang dari aula jiwa. Maka dari itu Yaolao meminta Xiaoyan untuk segera mencari inti api ketiga supaya Yaolao bisa bangkit kembali secara sepenuhnya tanpa takut lagi dengan aula jiwa karena orang-orang aula jiwa bisa mengalahkannya dengan mudahnya saat ini. Selang beberapa waktu Xiaoyan pun sampai di kota Black Mark untuk mengikuti pelelangan bersama Duoma. Namun saat Xiaoyan masuk ke dalam rumah pelelangan tersebut, film pun bersambung.